البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman yang lalu berhubungan dengan permasalahan ihtijaj Adam ala Musa. Apa kritikan Musa terhadap Adam? Indak Aba Muhammad. Taib, beliau mengkritiki. Nah, kenapa? Atau dengan sebab kesalahanmu maka kami semua anak keturunannya keluar dari surga. Lalu apa hujjah Adam Ismail? Berhujjah dengan takdir, bagaimana kata beliau? $40 tahun, bukan 40.000. Naam. Atalumuni ala syai'in qad katabahu Allah alayya qabla an ukhlaq bi 40 'ama. Nah, 40 tahun sebelum beliau diciptakan telah dituliskan hal tersebut. Nah, sekarang dalam hadis ini berarti Adam berhujjah dengan takdir untuk membebaskan dirinya dari celaan. Baik. Bukankah pada pembahasan sebelumnya ketika orang-orang musyrikin berhujjah dengan takdir atas kesyirikan mereka, mereka dicela? Kenapa dalam kisah tersebut Adam tidak dicela? Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya hujjah Adam tersebut mengalahkan kritikan Musa. Hendak wahyu. Bagaimana jawabannya? Baik, bahwasanya yang dimaksud oleh Adam, apakah engkau mencelaku atas suatu perkara yang telah ditetapkan sebelum aku diciptakan secara 40 tahun, maksudnya adalah musibah, dikembalikan kepada musibah. Jadi Adam berhujjah dengan takdir atas musibah yang menimpa beliau, bukan atas dosa yang beliau lakukan. Ini pendapat yang dikuatkan siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga dipilih oleh Imam Ibn Abil Aiz rahimahullah. Yang kedua, ini juga memiliki sisi kekuatan. Apa itu? Indak Rifki. Nah, di sini ada berusaha dengan takdir atas dosa yang dilakukan, tapi hal itu boleh secara syar'i. Kenapa? Beliau berusaha dengan takdir atas dosanya. Dalam kisah Adam ini diperbolehkan. Kenapa? Karena beliau telah bertobat, terus dosanya telah berlalu, telah dia tinggalkan dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Nah, ada 3 syarat pokok, ikhwan. Diperbolehkannya berhujjah dengan takdir atas suatu kesalahan. Yang pertama,
dosa itu atau hujjah tersebut ditegakkan setelah terjadinya dan dia telah meninggalkan dosanya. Kemudian setelah dia bertobat dan dia tidak mengulanginya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada iskal berikutnya. Wa amma qawlu iblis Rabbi fabima aghwaytani. Di sini tertulis Rabbi fabima aghwaytani. Kalau yang dimaksud dengan surat Al-Hijr bagaimana bunyinya? Taim, ada kesalahan cetak di sini. Kalau yang di dalam Al-Hijr tidak ada fa-nya. Rabbi bima aghwaytani. Wahai Rabbku, dengan sebab engkau telah menyimpangkanku, yaitu menjadikan aku tersesat. Nah, iblis ikhwani fillah berhujjah bahwasanya tersesatnya dia itu ya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan Allah Subhanahu wa taala celah. Nah, alasan dia dengan takdir di sini innama dhamma ala ihtijajihi bil qadar la ala i'tirafihi bil muqaddar wa itsbatihi lah. Hanyalah dicela iblis dalam perkataan itu dikarenakan dia berhujjah dengan takdir. Ya, hujjah. Nah, dia beralasan dengan takdir semata, bukan atas pengakuan dia terhadap perkara yang ditakdirkan dan penetapan dia terhadapnya. Baik. Jadi di sini iblis perkataannya benar atau tidak? Bima aghwaytani. Benar. Kenapa? Karena memang ighwa, ad-dhalalah, kesesatan, penyimpangan itu Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "In kana Allahu yuridu ayyughwiyakum." Jika Allah menghendaki untuk menyesatkan kalian, berarti al-ighwa itu Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. Cuman dicela ikhwani fillah, kenapa? Karena dia berhujjah dengan takdir semata. Berhujjah tok. Tidak kemudian diikuti dengan taubat dan perbaikan. Paham? Tapi malah terus menerus di dalam kesesatan itu. Makanya celaan itu la ala i'tirafihi bil muqaddar wa itsbatihi lah, bukan atas pengakuan dia terhadap perkara yang ditakdirkan dan penetapan dia terhadapnya. Alam tasma' qaula Nuhin alaihi salam wala yanfa'ukum nashi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu ayyughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Perhatikan. Tidakkah engkau mendengar perkataan Nuh alaihi salam ketika mendakwai kaumnya? Berapa lama Nuh berdakwah kepada kaumnya? Kasyah. 950 tahun. Naam, alfasanatin illa khamsina ama. Nah, beliau katakan kepada kaumnya, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum. Tidak bermanfaat nasihatku untukmu apabila aku menginginkan untuk menasihati kalian. In kana Allahu yuridu ayyuwakum, apabila Allah menghendaki untuk menyesatkan kalian. Dalam artian walaupun aku menasihati sekuat tenaga, kalau Allah menghendaki kalian tersesat, ya tidak mungkin bisa bermanfaat nasihatku. Di sini Nuh menisbahkan al-ighwa, yaitu penyesatan, kepada siapa? Allah.
bahwasanya Allah yang menyesatkan, yaitu menetapkan siapa yang sesat maksudnya. Paham? Siapa-siapa yang sesat, siapa-siapa yang di atas hidayah, siapa-siapa yang di atas kekufuran, siapa-siapa yang di atas ketauhidan, ini Allah yang menetapkan. Dan di sini Nuh mengatakan demikian, in kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un, dialah Rabb kalian dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Nah, Nuh tidak diingkari. Kenapa? Karena menetapkan hal tersebut untuk menegaskan bahwasanya dakwah beliau yang sekian lama tersebut tidak akan memberikan kemanfaatan kalau memang Allah Subhanahu wa taala tidak membuka hati-hati kaumnya. Berbeda dengan apa? Dengan pernyataan iblis, walaupun sama-sama menetapkan bahwasanya Allah yang telah menetapkan apa? Ikhwa. Paham? Nah, ini betul dipahami dengan baik. Jadi berdalil dengan takdir dicelah apabila apa? Dia berdalil dengan takdir semata tanpa ada perubahan, tanpa ada usaha untuk mengubah. Baik. Berdalil dengan takdir atas dosa dan kesalahan. Ketika dinasihati, ini kan sudah takdirnya, ini sudah takdirku. Nah, ini dicela. Kenapa? Karena dia berusaha dengan takdir semata, tanpa diiringi taubat, tanpa diiringi perbaikan. Tapi kalau dia berdalil dengan takdir, setelah dia bertobat dan meninggalkan kemaksiatannya, meninggalkan dosa dan tidak mengulanginya, maka itu diperbolehkan. Baik. Oleh karena itulah ditegaskan dalam khulasah masalah ini berarti apa? Lau kana al-ihtijaju bil qadari jaizun fil ma'asi maqamatil hujjah bi inzalil kutub wa irsalir rusul. Ini kesimpulannya. Seandainya boleh berhujjah dengan takdir atas kemaksiatan-kemaksiatan, tentunya tidak akan tegak hujjah dengan diturunkannya kitab-kitab dan diutusnya para rasul. Kenapa? Karena semuanya kalau diseru oleh para rasul, dalilnya apa? Takdir, takdir, takdir. Ini kan takdir Allah. Demikian. Nah, jadi ada beberapa dari ikhwan dalam masalah ini yang sekilas seakan-akan bertentangan, tapi antum harus bisa mensinkronkannya. Nah, dalam permasalahan ihtijaj bil qadar. Qala wa qad ahsana al-qail fama syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu lam tasya lam yakun. Paham bait ini? Fama syi'ta kana wa illam asya. Apa saja yang engkau kehendaki, kana mesti akan terjadi. Di sini kana berarti nakis atau tam. Hendak Hudzaifah. Tam. Nah, bermakna sempurna. Fama syi'ta kana. Baik. Apa saja yang engkau kehendaki mesti terjadi. Wa illam asya, walaupun aku tidak menghendakinya. Tapi kalau Allah menghendaki, ya mesti terjadi. Paham? Kemudian wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Dan apa saja yang aku kehendaki, apabila engkau tidak menghendakinya, lam yakun, maka tidak akan terjadi. Nah, ada perbedaan? Apa? Sama? Baik. Kemudian pada kelanjutan bait ini, khalaqtal ibada ala ma 'alimta fa fil ilmi yajril fata wal musin faminhum syaqiyyun wa minhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum hasan ala dha mananta wa hadha khadhalta wa hadha a'anta wa dha lam tu'in. Baik. Dan bait ini ikhwan fillah dinisbahkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala.
dan sanadnya sahihun jiddan ila Syafi'i, sebagaimana perkataan Syekhuna Muhammad Ibn Hizam hafizahullah ta'ala. Dalam kelanjutan bait tadi, khalaqtal ibada ala ma 'alimta, engkau telah menciptakan hamba-hamba di atas ilmu yang engkau ketahui. Fa fil ilmi yajril fata wal musin, dan pada ilmu Allah lah berlangsung kehidupan seorang hamba dan zaman ini, semuanya Allah mengetahuinya. Fa minhum syaqiyyun wa minhum sa'idun, maka di antara mereka ada yang celaka dan di antara mereka ada yang bahagia. Wa minhum qabihun wa minhum hasan, dan sebagian mereka ada yang buruk dan sebagian mereka ada yang bagus. Ala zamananta wa hadha khadalta, atas orang ini engkau memberikan anugerah dan atas orang yang itu engkau biarkan tidak diberi pertolongan. Wa hadha a'anta, dan ini engkau beri pertolongan. Wa dza lam tu'in, dan yang itu tidak diberi bantuan. Jadi semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mana yang Allah beri hidayah, mana yang Allah tidak beri hidayah. Maka ikhwani fillah, banyak-banyak minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada amalan yang besar seperti menuntut ilmu. Menuntut ilmu butuh seorang minta ma'unah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya mengandalkan akal kita semata. Jangan hanya mengandalkan kecerdasan belaka. Jangan hanya mengandalkan pemikiran-pemikiran kita saja. Tapi apa? Banyak-banyak menyambung hubungan dengan Allah, minta pertolongan, minta hidayah, minta diberi langkah yang tepat dalam belajar, kemana dia mau belajar, apa yang mau dia pelajari. Kenapa? Karena seorang belajar yang diinginkan adalah apa? Hasil. Harus ada hasil. Itu harus ada pada diri kita, bukan hanya sekedar menghabiskan waktu. Butuh hasil. Baik itu hafalan, baik itu pemahaman. Baik. Juga di antara hasil bagaimana seorang mampu menyampaikan, ini juga hasil. Seorang belajar lama tapi kalau tidak bisa menyampaikan, juga tidak akan ada kemanfaatan yang banyak dari ilmunya. Diam saja, belajar 10 tahun sampai ke kampungnya tidak bisa ngomong misalnya. Ilmunya tidak akan tersebar. Dia tidak akan mampu mendapatkan keutamaan yang banyak dengan menyebarkan ilmu. Demikian pula misalnya seorang belajar lama tapi memiliki perangai yang buruk sehingga manusia tidak mau mendekat kepadanya. Ini juga penghalang. Makanya banyak-banyak minta taufik pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa memberikan kemanfaatan bagi diri sendiri dan juga kepada yang ada di sekitarnya. Qala wa an Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih seorang Yamani, Dhammari San'ani. Beliau memiliki kalimat-kalimat bagus dalam hikmah. Beliau mengatakan annahu qala nadartu fil qadari fatahayyartu thumma nadartu fihi fatahayyartu wa wajadtu a'laman nasi bil qadari akaffahum anhu wa ajhalan nasi bil qadari antaqahum bih. Wahab bin Munabbih mengatakan, aku melihat, yaitu memperhatikan, memikir-mikirkan, nadarafi bermakna apa? Tafakkur. Ya, aku berpikir, memikirkan. Aku memikirkan tentang masalah takdir,
Fatahayyartu, maka aku bingung. Naam, seorang yang berdalam-dalam akhwan dalam memikirkan takdir, nah berusaha untuk memikirkan secara mendalam, ya akhirnya bingung. Kenapa Allah mentakdirkan fulan celaka, kemudian Allah juga yang menghukumnya? Semuanya telah ditetapkan penduduk surga dan neraka, kenapa butuh kita beramal? Nah, semakin berdalam-dalam memikirkan takdir akan bingung. Thumma nadartu fihi fatahayyartu, kemudian aku memikirkan lagi pada masalah takdir, maka aku bingung, ya semakin bingung. Baru kemudian beliau menyadari, wa wajadtu a'laman nasi bil qadari akaffahum anhu, dan aku dapati orang yang paling berilmu tentang takdir yaitu orang yang paling menahan diri darinya. Itu menahan diri dari apa? Berpikir-pikir terlalu mendalam tentang masalah takdir, sebagaimana keadaan para sahabat. Mereka orang yang paling berilmu dalam masalah ini, sehingga apa? Tidak banyak membicarakan tentang masalah takdir. Ketika telah bertanya, ya Rasulullah, bukankah semua penduduk surga dan neraka telah ditetapkan? Semuanya telah ditetapkan. Walimal amal, dan untuk apa beramal itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan bimbingan yang menyelamatkan. Qala i'malu wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kalian, karena tugas kalian beramal, masing-masing akan dimudahkan kemana dia akan diciptakan. Dia diciptakan menjadi penduduk surga, ya akan dimudahkan untuk beramal dengan penduduk surga. Kalau dia diciptakan menjadi penduduk neraka, akan mudah dia melakukan amalan-amalan keburukan. Maka di sini ya kawan, hendaknya kita senantiasa mengoreksi diri. Kalau diri kita kok condong pada keburukan-keburukan, setiap ingin keburukan selalu jalannya lancar, mulus, bahaya. Ingin berbuat keburukan kok lancar, mulus saja, tidak pernah ketahuan misalnya. Maka ini sesungguhnya sungguhnya musibah yang besar. Sebaliknya, ketika ingin berbuat kebaikan halangannya banyak, tidak ada kemudahan, ini juga banyak-banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Karena ini juga sesuatu yang mengkhawatirkan. Tapi sebaliknya, kalau seorang pada kebaikan banyak kemudahan-kemudahan. Tapi ketika ingin berbuat keburukan, satu keburukan saja sudah langsung ketahuan misalnya. Ada hambatan ini dan itu dan seterusnya. Maka ini bersyukur sehingga dia bisa segera kembali bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya maling sekali mencuri ketahuan, ini harusnya bersyukur. Ya kan, baru sekali sudah ketahuan. Tapi kalau sampai puluhan kali tidak pernah ketahuan, ini bahaya malah. Ya seperti ini, ketika mereka berbuat buruk tidak pernah ketahuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala biarkan pada keburukan terus. Ini alamat kejelekan pada orang tersebut. Wa wajadtu a'laman nasi bil qadari akaffahum anhu. Aku dapati orang yang paling berilmu tentang takdir adalah orang yang paling menahan diri darinya. Yang penting dalam masalah takdir kita beriman, ya kawan. Semua telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah telah tahu semuanya secara terperinci. Tugas kita apa? Tugas kita apa, Iqbal? Kalau kita sudah yakin semua perkara telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita sekarang apa? Beramal sudah. Kenapa? Karena kita tidak tahu takdir kita masing-masing. Yang jelas kita diperintahkan beramal, ya beramal. Dengan harapan semoga dengan amalan ini menjadi sebab diberi taufik pada amalan-amalan berikutnya sehingga bisa husnul khatimah. Qala wa ajhalan nasi bil qadari antaquhum bih, dan atau antaqahum, wa ajhalan nasi bil qadari antaqahum bih, dan orang yang paling jahil terhadap takdir adalah orang yang paling banyak bicara. Antaqahum bih, yaitu yang paling banyak bicara terhadap perkara takdir itu.
Saya berhujah dengan takdir, kemudian berdalam-dalam dalam permasalahan takdir, sehingga mereka tergelincir sebagaimana tersesatnya orang-orang Qadariyah dan Jabriyah. Wal'iyadzubillah. Kemudian masih dekat permasalahannya, ikhwani fillah, yaitu perkataan At-Tahawi setelahnya, yahdi man yasha wa ya'simu wa yu'afi fadla wa yudhillu man yasha wa yakhdhilu wa yabtali adla. Insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya saja. Nah, dan ini ibarat yang sangat bagus berhubungan dengan fadl dan adl, ya ikhwan. Baik, makanya dulu Syekh mengatakan hadhil ibarah qawiyyun jiddan. Ini ibarat yang bagus, kuat dari sisi lughah dan dari sisi makna. Yahdi man yasha wa ya'simu wa yu'afi fadla. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan ya'simu menjaga, wa yu'afi memberikan keselamatan, fadla semata-mata karena keutamaan dari Allah. Bukan karena kita ini orang atau si hamba tadi itu orang yang utama, orang yang berjasa, tidak, tapi semata-mata keutamaan dari Allah. Allah berikan. Dan wa yudhillu man yasha wa yakhdhilu wa yabtali adla. Nah, dan Allah menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki, serta tidak memberikan pertolongan dan menguji adla, semata-mata karena keadilannya. Jadi semua perbuatan Allah terhadap hamba-hamba itu tidak keluar dari dua kemungkinan, yaitu fadlun dan adlun. Paham? Fadlun itu keutamaan, yaitu pemberian-pemberian Allah yang diberikan kepada hambanya, kenikmatan-kenikmatan. Sedangkan adlun yaitu semua ketetapan-ketetapan Allah, hukuman-hukuman yang Allah berikan, musibah-musibah yang Allah timpakan, ini semuanya bukan kezaliman, tapi adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah nanti akan kita baca penjelasan Ibnu Abil Iz rahimahullahu taala. Naktai bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika.